Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. GBI Sungai Yordan Roximas merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Wow. Selamat datang dan selamat beribadah di GBI Sungai Yordan Roximas hari ini. Sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan untuk setiap kita. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar dan pengharapan untuk setiap kita. Saya percaya setiap kita sudah siap untuk menyembah Tuhan. Kita berdoa. Bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang dalam hadirat Tuhan. Membawa sembah kami dan syukur kami. Kami tahu bahwa Engkau bertahta di atas pujian penyembahan setiap kami. Hari ini kami mendapatkan kelegaan. Kami hari ini mendapatkan pengharapan dari Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan kami telah mati untuk setiap kami. Dan kami telah dibayar lunas sehingga kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami semakin hari semakin diperbaharui dan semakin serupa dengan karakter Kristus di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu demi nama Yesus yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita pagi hari ini. Thank you Jesus. Kami merasakan kebaikan Tuhan di hidup kami. We thank you. Jesus Lord, we adore you. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada segala pelanggaran kami Tuhan, pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar
Semua pengampunan yang kau beri Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkan setiap kami. Sekali lagi yang semangat sama-sama katakan, betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya. Biar pengampunan yang Tuhan beri memulihkan setiap kami. Kita ambil satu di hadapan Tuhan, biar musik menyembah Tuhan. Memulihkan hidupku, memulihkan hidup kami Tuhan. Yesus, salib-Mu memerdekakan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, Tuhan. Pengampunan yang, mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu yang sembah Dia. Betapa besar, betapa besar kasih-kasih pengampunan-Mu. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Begitu besar kasih Tuhan. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya. Pengampunan yang Tuhan beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan, pengampunan yang kau, pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Selama-lamanya ku milik-Mu, selama-lamanya ku milik-Mu Tuhan. Kiara Landor. Mari setiap yang bernapas memuji Dia, mengagungkan, memuliakan, meninggikan. Sebab Raja-Mu hidup, sebab Raja-Mu hidup, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
sanggup menyelamatkan setiap kita. Selain Yesus, tidak ada juru selamat yang rela mati. Selain Yesus. Oh Yesus. What a beautiful name. Jesus Lord. Yesus. Sebab di dalam Dia ada kelepasan. Di dalam Dia ada pengharapan. Sebab di dalam Dia ada kemerdekaan. Dan Dia tidak menganggap kita sebagai hamba. Dia menganggap kita sebagai anak dan sahabatnya. Ada hubungan yang kembali diperdamaikan oleh kasih Tuhan. Sehingga hari ini setiap kita yang hadir dapat mengangkat tanganmu dan mengatakan bahwa Engkau Bapa yang baik untuk kami. Bisa kau katakan bahwa Kau Bapa yang baik. Dan kita bisa berkata bahwa Engkau Tuhan yang teramat baik di dalam hidup kami. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup memulihkan kami. Kau Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Kau Tuhan yang sanggup memerdekakan setiap kami. Sehingga kami gak pernah takut lagi dalam dunia ini. Sebab Yesus ada bersama dengan setiap kami. Thank you Jesus. Oh. Ku tak takut, sebab aku milikmu, takkan gentar. Sebab Engkau beserta, ku tak takut. Sebab Engkau setia Tuhan. Sebab Engkau setia, takkan gentar. Kuasanya sempurna, katakan. Kuasamu ku tak takut. Ku tak takut. Sebab aku milikmu, katakan. Sebab aku milikmu, takkan gentar. Sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau beserta, ku tak takut. Sebab Engkau setia. Sebab Engkau setia, takkan gentar. Kuasamu, kuasa. Sekali katakan, ku tak takut. Ku tak takut. Sebab aku milikmu. Takkan gentar. Sebab Engkau beserta. Sebab Engkau beserta, ku tak takut. Amin. Sebab Engkau setia, takkan gentar. Kuasamu sempurna. Kuasamu sempurna. Amin. Amin. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Katakan ku berseru. Ku berseru, kau pun mendengar. Ku berserah. Amin. Aku percaya. Katakan aku percaya. Percaya. Aku percaya. Ku berseru, kau pun mendengar. Ku berserah. Angkat tanganmu sama-sama. Aku percaya. Katakan aku percaya. Aku percaya. Ku berseru. Ku berseru, kau pun mendengar. Ku berserah. Amin. Aku percaya. Aku yes Lord. Declare it now. Aku percaya. Aku percaya. Ku berseru. Ku berseru, kau
berseru dan kami percaya Tuhan kami Allah yang begitu baik. Demi nama Yesus yang bersukacita, yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, katakan amin. Kasih salam kanan kirimu, kita bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sungai Yordan sama-sama katakan di dalam Tuhan bersuka. Bersuka di dalam Tuhan, semua bersuka. Hey, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka cintalah, bersuka. Bersuka, hey, bersuka dalam sekarang bersuka. Bersuka cintalah. Yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa sama-sama? Yang percaya katakan, yang di bawah yang di atas mari puji Tuhan. Lambaikan tanganmu Sungai Yordan. Bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka, hey, bersuka dalam. Katakan sekarang bersuka. Bersuka citalah. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan amin. Yang bersuka cita boleh lihat kanan kiri, berikan senyuman yang terbaik. Katakan ayah sukacita sama-sama. Lihat depan belakangnya dong. Yes, kita punya Tuhan yang besar, Allah yang perkasa. Yesus. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersama-sama semua. Hey, bersuka dalam. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Katakan sekarang bersuka. Sekarang besok selamanya bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yang masih siap memuji Tuhan, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Terpuji namamu Tuhan kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami katakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu. Ajaib, ajaib dan penuh. Satu hati katakan, satu hati kami nyatakan,
kerajaanmu kekal selamanya. Sama-sama sungai Yordan. Wow, oh gereja Tuhan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami. Bertepuk tangan, Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Sama-sama katakan terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati katakan, satu hati kami nyata kerajaanmu, kerajaanmu kekal. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan sama-sama coba Tuhan katakan, Engkaulah Atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita punya Tuhan yang begitu ajaib, amin. Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang begitu baik di hidup setiap kita. Dia menunjukkan kasih setianya untuk setiap kita. Thank you Jesus. Yesus Jesus Lord. Kami mengangkat hati kami. Kami menyatakan kebaikan Tuhan lewat hidup kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan Yang ku perlu, Kau setia. Kau-Mu, katakan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia.
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, katakan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kasih-Nya cukup untuk setiap kami. Kasih-Nya begitu baik untuk setiap kami. Dan kasih-Nya begitu besar untuk setiap kami. Bersama-sama yang percaya boleh kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kami. Bahkan di dalam lembah yang kelam, gadanya tongkatnya itu yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sepakat sama-sama. Angkat tanganmu. Katakan. Kau tunjukkan kasih Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Tidak pernah orang benar meminta-minta dan keturunannya terhilang. Kami percaya tidak ada yang sia-sia dalam mengikut Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bapa, Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Mari buka hatimu untuk kebenaran firman Tuhan dengan kasih Kristus. Kami undang Bapak Gembala. Dia Kau mulia, dulu, sekarang, dan
setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terutama oleh karena kasih karuniamu, anugerahmu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana saat ini ya Tuhan. Kami hidup di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami mengenal kasih-Mu, kami merasakan kasih-Mu, dan kami digerakkan oleh kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi memahami akan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah pada kami, supaya kami semakin memahami, mengerti akan kehendak rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudari yang terkasih. Kita sudah masuk dalam bulan yang ketiga di tahun ini, bulan Maret. Nah, kita juga sudah masuk dalam tema khotbah yang baru, atau yang ada 3 tema khotbah, keintiman, keluarga, dan sekarang kita berbicara mengenai misi. Nah, sebelum saya memulai khotbah saya sedikit cerita sesuatu yang ringan dulu ya sebagai pembuka. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ngelihat potongan rambut saya agak aneh ya. Gak seperti biasanya karena kemarin saya cukur rambut di tempat yang biasa. Bukan tempat yang biasa. Lalu ketika dicukur saya sambil main, bukan main sih ya, sambil jawab-jawab WA terus saya bersin. Hacing gitu kan. Lagi di zut. Waduh Pak kata gitu. Ya salah saya kan. Lalu diakalin dengan belakangnya ini dihabisin. Nah akibatnya di sini juga harus dihabisin gitu. Saya lihat, ini kayak anak SMP atau SMA nih gitu kan. Tapi ya sudahlah karena saya yang salah kan. Ya saya terima aja apa adanya gitu kan. Ya paling seminggu 2 minggu sudah balik normal lagi. Nah hari Senin yang lalu kita menerima meeting ya. Jadi ada pertemuan pengurus wilayah Jakarta Pusat. Ya, karena saya juga sebagai pengurus, sebagai sekretaris wilayah. Lalu kami berkumpul ada sekitar 21 orang dan semua kebanyakan terdiri dari gembala-gembala dan juga yang sudah senior-senior di situ. Nah, waktu lagi belum mulai meetingnya, kan bapak-bapak ini kita meeting di lantai 1D. Lalu melihat lukisan, ya gambar, foto di kanvas itu bapak-bapak gereja kita. Yaitu dari Pak Yos, kemudian ada Pak Marsudi, ada Pak Paul Halim, ada Pak Yonas, ada Pak Sugeng. Lalu mulailah bapak-bapak ini bercerita. Wah itu Pak Yos, itu Pak Marsudi, itu Pak Paul, itu Pak Yonas ini. Pak Sugeng gitu kan. Nah akhirnya mereka mulai cerita satu persatu tentang bapak-bapak kita. Yang intinya saya sangat diberkati. Karena saya mendapatkan pengetahuan tambahan mengenai ya bapak-bapak kita. Dan juga mengenai gereja kita. Yang menarik adalah begini. Banyak di antara mereka, bapak-bapak gembala ini yang cerita. Wah gereja kami dulu diberkati oleh gereja Sungai Yordan melalui SHDR. Dan sampai hari ini kami tetap ada SHDR di gereja kami, tapi dengan format yang lain. Lalu kemudian ada lagi cerita diberkati oleh Komsel. Kami belajar Komsel dari Sungai Yordan. Lalu ada yang cerita lagi, kami juga belajar praise and worship di Sungai Yordan. Dan mereka sangat diberkati. Mereka antusias ketika cerita. Sampai saya cukup terharu dan setelah ngobrol-ngobrol ya, setelah meeting juga saya didoain sama mereka. Ada 3 doa yang dinaikkan ya, yang saya tiap hari ini doain ya. Yang pertama adalah pengurapan. Yang kedua adalah
jiwa-jiwa. Yang ketiga adalah berkat. Nah, bukan kebetulan hari ini tema khotbah saya berbicara mengenai berkat dalam pelayanan. Nah, kita buka firman Tuhannya dari Markus 11. Markus 11 ayat yang pertama sampai yang ke-11, karena ayatnya cukup panjang, kita baca bergantian ya dengan keras Bapak Ibu Saudara. Nanti saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudari ayat yang kedua dan seterusnya. Judul perikopnya adalah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dielu-elukan ini artinya dipuji ya, bukan di-elo-elo gitu kan. Nah, ayat pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya akan masuk ke kota Yerusalem. Di mana sebelumnya terjadi peristiwa waktu Petrus menahan Tuhan Yesus ya, untuk supaya tidak masuk kota Yerusalem, dan ya Tuhan Yesus menghardik iblis yang mempengaruhi pikiran Petrus karena mau menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Nah, terus kemudian Yesus masuk ke kota Yerusalem itu bersama dengan ke-12 muridnya. Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya yang tidak dicatat dalam Alkitab, dan saya sudah cari tahu kemana-mana, tapi saya nggak sampai ke Yerusalem tanya-tanya di sana ya. Siapakah kedua orang murid ini? Saya belum menemukan jawabannya. Nah, yang bisa jawab dapat hadiah nih. Nah, siapa 2 orang murid ini kita tidak usah mempermasalahkan. Yang jelas Tuhan Yesus menyuruh kedua orang muridnya untuk pergi mendahului masuk ke kota Yerusalem. Untuk ngapain? Untuk mengambil seekor keledai muda ya, yang kemudian akan dibawa, yang akan ditumpangi oleh Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Nah, ada satu boleh dibilang stigma ya, khususnya di luar kekristenan yang mengatakan begini, tuh lihat Tuhan Yesus ngajarin murid-muridnya untuk apa? Mencuri. Karena masuk kota Yerusalem, nanti ada seekor keledai muda tertambat, kamu ambil, kamu bawa ke sini. Lalu kalau ada orang bertanya, baru bilang Tuhan atau Tuan ya, itu mau meminjamnya. Nah, banyak di luar kekristenan mengatakan, wah ini Tuhan Yesus nggak benar nih, ngajarin murid-muridnya untuk mencuri. Padahal tidak. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus berkata begini, dia ingin merealisasikan atau menggenapi dari nubuatan Nabi Zakaria dalam Perjanjian Lama. Mengenai apa? Mengenai Mesias. Jadi jelas di sini
Yesus adalah Mesias. Nah, dengan cara yang demikian, tetapi beda dengan Mesias-Mesias yang dimaksudkan atau dipikirkan oleh orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi berpikir bahwa Mesias adalah seorang yang hebat, seorang pahlawan yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Tapi Tuhan Yesus tidaklah demikian. Makanya dia menyuruh 2 orang muridnya untuk mengambil seekor keledai yang masih muda. Artinya belum pernah ditunggangi. Biasanya kalau Mesias itu ya masuk ke kota, dia itu naik kuda. Kudanya yang kuda sembrani lah boleh dibilang. Kuda yang gagah gitu kan. Dia juga datang dengan segala kemegahan. Sebagai seorang pahlawan yang pulang berperang dan disambut oleh masyarakat. Seperti halnya ketika Raja Saul dan Raja Daud pulang dari peperangan. Mereka disambut dengan meriah. Termasuk juga Daud ketika setiap kali dia selesai berperang pulang kembali, dia disambut dengan meriah. Atau dibalik, seperti seorang pahlawan perang yang akan maju berperang. Itu akan diberi semangat oleh banyak orang, oleh warga. Karena dianggap mereka yang akan atau si Mesias ini, pahlawan ini akan membebaskan mereka dari segala musuh-musuh mereka. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus tidak mengambil seekor kuda yang gagah, tapi Yesus mengambil seekor keledai muda. Saya termasuk ini ya, penyuka ya, pemerhati dunia binatang. Ya. Seekor keledai, seekor kuda, sapi, banteng gitu kan. Terutama yang belum pernah dinaiki oleh siapapun. Ketika dinaiki pasti akan apa? Berontak. Tapi Alkitab tidak mencatat tuh bahwa keledai muda yang hitung Yesus berontak. Saya berpikir, ini pasti ada sesuatu nih. Bukan saya berpikir Yesus pawang keledai ya. Bukan. Kenapa? Karena mau menggenapi firman Tuhan. Lalu ketika para murid disuruh Tuhan Yesus untuk masuk ke kota Yerusalem, ya, untuk mengambil keledai itu, mereka menjalaninya. Dan terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Persis tidak ada yang kelewat. Persis apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu akan masuk ke kota Yerusalem dan kamu akan melihat seekor keledai muda tertambat. Bahwa kalau ada orang yang bertanya, katakan, guruku atau Tuhan atau tuanku mau meminjamnya. Dan terjadi seperti itu. Nah, saya mencari tahu nih, apakah ada kebiasaan budaya di Israel seperti kebiasaan dalam hal tanaman ya, kebun buah. Jadi begini, di Israel itu punya kebiasaan kalau orang menanam pohon buah, nah kalau ada buahnya, ketika seorang musafir, seorang yang sedang dalam perjalanan dari luar kota atau menuju keluar kota, dia lapar, lalu dia ambil sejumlah buah untuk dimakan, itu sah. Itu nggak masalah. Bukan dianggap mencuri. Kecuali kalau ngambilnya 1 gerobak. Itu mencuri. Tapi buat dimakan. Sama halnya di Jawa Tengah. Punya kebiasaan begini. Di rumah itu sampai waktu saya tahun 2008 tinggal di Jawa Tengah tuh masih ada kebiasaan. Ada berapa rumah, mestinya setiap rumah sih, menaruh kendi dan gelas di pagernya. Untuk apa? Supaya kalau orang yang lewat haus bisa minum. Itu kebiasaan. Tetapi saya cari dari berbagai sumber, tidak ada yang menyatakan bahwa kebiasaan atau ada kebiasaan, ada adat istiadat, ada suatu budaya orang yang bukan siapa-siapa ngambil hewan peliharaan orang lain tanpa izin dan dianggap nggak apa-apa. Ternyata enggak.
Lalu saya ya cari tahu lagi, bertanya ke beberapa yang saya tahu ya teolog lah. Ya, ke Pak Asigur, ke Pak Robert. Dan saya mendapatkan begini, kesimpulannya bahwa peristiwa itu bukan suatu hal peristiwa biasa. Sederhana. Ada salah satu sumber yang ngaco. Bilang apa? Bahwa Yesus sudah mengatur semuanya. Ini sumber ini liberal bener gitu loh. Dibilang Yesus sudah ngatur semuanya. Jadi sebelum murid-murid datang, Tuhan Yesus sudah diam-diam datang gitu kan. Tuhan kita gak begitu. Makanya jangan suka ada yang diam-diam ya. Semuanya harus informatif gitu loh. Jangan diam-diam tahu-tahu ya kacau lagi gitu kan. Nah kemudian ya saya berdiskusi dan menemukan begini. Kesimpulannya adalah hal ini adalah hal yang supranatural. Hal yang di luar dari kuasa manusia. Jadi ini menunjukkan keilahian Yesus. Menunjukkan bahwa Yesus juga Maha Tahu. Di situ. Mestinya di sini kita menyadari betapa Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus itu bukan hanya Mesias. Tapi Yesus adalah Allah sendiri. Makanya waktu retret kemarin saya ambil subtema Allah adalah Mesias. Tetapi lihat, Allah menjadi Mesias sebagai manusia, tetapi lebih lagi tidak menyamakan dengan Mesias-Mesias yang dimaksudkan oleh orang-orang Yahudi. Bukan naik kuda, tapi naiknya keledai. Tidak diikuti oleh pasukan yang banyak, tapi hanya 12 murid. Di situ. Nah, saya menarik beberapa pengajaran atau pelajaran. Yang pertama begini, Yesus masuk ke kota Yerusalem secara terang-terangan dan penuh keyakinan. Apapun resikonya harus dihadapi atau dia berani menghadapi. Artinya begini, dalam kita melayani Tuhan atau berbuat sesuatu, bertindak, ya kita juga harus terang-terangan. Jangan sembunyi-sembunyi. Seperti yang ada salah satu sumber mengatakan Yesus sudah mengatur. Secara sembunyi-sembunyi datang ke Yerusalem. Wah, mengatur, jadi kayak sutradara gitu loh. Wah, nanti ikat ya ini keledainya. Lalu kemudian orang-orang dibilang nanti kalau ada murid saya ngambil kamu tanya ya gini. Jadi itu settingan. Nah, jangan suka kita settingan ya. Karena ya ini kejadian bener nih. Teman-teman kita yang ada di Depok ya, Pak Johannes, Bu Rode dan lain-lain, itu mereka dulu adalah orang-orang yang biasa disewa oleh beberapa hamba Tuhan untuk apa? Ketika khotbah, mereka akan maju, mereka akan nangis-nangis, mereka akan jatuh. Itu ternyata beneran ada di situ. Nah, kita jangan settingan, hidup ini jangan settingan. Apa adanya. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Di situ. Dan saya nggak suka settingan gitu kan. Maka saya nggak suka kalau di surprise-surprisein itu. Mendingan apa adanya terang-terangan aja lah gitu. Nah, jadi yang pertama itu. Dan ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus dalam dia melakukan kehendak Bapa, dia tidak ragu. Sekalipun dia tahu resikonya, dia akan mati. Dia tetap jalan. Nah ini nih, kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita harus berani ambil resiko. Sekalipun kita tetap harus berhikmat. Kita jangan takut mati, tapi juga jangan cari mati. Karena kalau usah dicari kita pasti akan mati. Nah di situ, jangan takut mati, tapi juga jangan cari mati. Jangan takut untuk berbuat kebaikan, tapi juga harus berhikmat. Di situ. Jangan kita kalah dengan kejahatan. Makanya kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita harus berani untuk mengungkapkan, menyatakan kebenaran, menyatakan kebaikan.
Apalagi terhadap dosa, jangan disembunyi-sembunyiin. Yang kedua, Yesus masuk ke kota Yerusalem tidak sendirian, tapi dengan para murid. Yang artinya begini, hal ini menggambarkan bahwa dalam pelayanan, dalam melakukan kehendak Bapa, dalam melakukan tugasnya di dunia ini, menjalani misi, Tuhan Yesus tidak sendirian. Tuhan Yesus bekerja dengan murid-muridnya. Sebagai apa? Sebagai sebuah tim. Ini mengajarkan kita untuk teamwork. Makanya kita nggak bisa seorang diri saja. Kita nggak bisa one man show. Kita bukan Superman. Kalau di Bali Superman is dead. Nah, jadi apa? Kita harus kerja bersama-sama. Dan Tuhan juga sudah memberikan contoh. Jangan kerja sendirian. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Gak sendiri. Di situ. Kenapa? Karena bisa saling menguatkan dan saling mengingatkan. Dan saling menasehati. Saling menolong. Saling membantu. Jadi dalam pelayanan jangan ada kata saya. Tapi sebaiknya kita. Makanya dalam mengelola gereja ini, menjalankan gereja ini, saya tidak bisa sendirian. Sehebat, sepinter, sekaya, apapun saya nggak bisa sendirian. Apalagi saya belum hebat, saya belum pintar-pintar amat, dan saya belum kaya-kaya amat gitu loh. Yang kaya si amat. Saya butuh Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Ayo kita sama-sama melakukan kehendak Tuhan di gereja ini. Buat siapa? Ya buat Tuhan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kehebatan kita. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus terlebih dahulu memberikan perintah kepada para murid untuk masuk ke kota Yerusalem dan ya menggenapi nubuatan. Nubuatan dari Nabi Zakaria dalam Perjanjian Lama. Hal ini menggambarkan bahwa Yesus memberikan teladan ya kepada kita untuk apa? Untuk berlaku taat dan menjalankan apa yang menjadi perintah dan rencana Allah, dan mengajarkan pada para murid untuk taat dan menjalankan apa yang menjadi perintah dari Yesus yang adalah kehendak Bapa di surga. Artinya begini, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, itu harus berdasarkan kepada kehendak dan rencana Allah saja. Bukan kehendak dan rencana kita, bukan keinginan kita, bukan suka-sukanya kita. Dan ada yang namanya hierarki. Saya pernah ajarkan mengenai substansi dan hierarki di tim pengembalaan, tim Next Leaders, Full Timer. Secara substansi, kita semua ini sama. Sama-sama apa? Sama-sama manusia, sama-sama hamba Tuhan, sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama anak Tuhan, sama-sama orang beriman. Secara substansi kita sama. Tapi secara hierarki, ada jenjang. Ada pemimpin paling di atas, saya sebagai gembala. Lalu ada di bawah, para kadif, tim pengembalaan. Lalu ada di bawah lagi, ketua-ketua atau koordinator-koordinator bidang. Lalu ada lagi tim kerja. Lalu ada jemaat. Kenapa harus ada? Supaya semuanya dapat rapi dan teratur. Enggak serampangan kita bergerak. Dan semua itu harus ada dalam satu komando yang jelas. Saya mendapatkan perintah komando dari Tuhan. Makanya saya harus menjaga hidup saya sedemikian rupa. Supaya saya tidak membuka celah. Sehingga saya bisa peka mendengarkan suara Tuhan. Saya harus lebih banyak berdoa. Lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Harus lebih intim dengan Allah. Makanya penggambaran dalam penggembalaan di Kisah Rasul. Ketika Petrus sebagai gembala, sebagai pemimpin,
dari para rasul, ya Petrus dibantu oleh para rasul. Jadi Petrus gembala, para rasul itu adalah penatua. Nah, kemudian terjadi yang namanya masalah di jemaat. Itu apa? Banyak jemaat bersungut-sungut. Kenapa? Karena merasa ada ketidakadilan. Dalam hal apa? Dalam hal pembagian ya bantuan. Ya baik mungkin dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, makanan, dalam hal visitasi dan lain-lain. Lalu kemudian Petrus mengumpulkan para rasul dan Petrus menyadari, wah, kita belum kerja maksimal nih. Kenapa? Karena begitu banyak kita urus, 3.000 jemaat lebih. Jangankan 3.000, saya ngurus jemaat 300 aja, kayaknya udah banyak macam ragamnya loh. Coba bayangin kalau satu orang punya satu keinginan aja, 300 keinginan. Mana yang saya dulukan? Saya tidak tahu. Saya bertanya pada rumput yang bergoyang. Ya saya bertanya kepada Allah. Mana yang harus saya lakukan? Bukan keinginan jemaat, bukan kemauan jemaat, tapi adalah kehendak dan rencana Allah. Ada keinginan kemauan jemaat yang sama dengan kehendak rencana Allah, itu saya lakukan. Tapi kalau tidak sama dengan kehendak rencana Allah, sorry to say, kita tidak lakukan. Seperti itu. Atau ya kita tidak jadikan itu prioritas utama. Jadi komando dari Tuhan. Dan saya hanya menjalankan apa yang menjadi agendanya Tuhan. Sekali lagi saya sering bilang kepada tim, selalu di otak saya ini banyak rencana. Banyak hal yang mau dilakukan. Tapi saya harus menyelaraskan semua itu dengan agendanya Tuhan. Kalau bukan agendanya Tuhan, ya nanti dulu. Gak usah, jangan. Yang keempat, para murid langsung bertindak ketika Yesus memerintahkan. Artinya apa? Para murid menunjukkan submission mereka. Menundukkan diri mereka kepada Yesus. Ketaatan mereka kepada Yesus sebagai sang guru. Karena mereka memanggil Yesus adalah guru. Itu menunjukkan bahwa mereka punya komitmen sebagai seorang murid. Mereka pergi. Mereka gak nanya tuh, lah nanti gimana? Ongkosnya mana nih? Kami harus berjalan berapa kilometer? Karena catatan sejarah itu jarak itu ada beberapa kilometer. 1-2 kilometer. Lalu mereka kan nggak pergi dulu ke sana, tapi mereka cuma mendengar perintah Yesus, lalu mereka menjalankan tanpa bertanya, tanpa bersungut-sungut. Mereka kerjakan. Dan ketika mereka melangkah, mereka melakukan, itu sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Makanya kalau itu adalah perintah Tuhan, kehendak Tuhan, just do it. Kalau pada Amran bilang, lakukan saja. Kalau itu perintah Tuhan, kehendak Tuhan, jangan ditunda-tunda. Ada lagu dulu waktu kecil saya, lagunya begini. Janganlah ditunda-tunda, tunda-tunda. Janganlah ditunda-tunda, nanti lekas tua, kata gitu. Itu lagu apa waktu itu ya? Lagunya Adi Bing Slamet atau lagunya Cica Kuswoyo nggak salah tuh. Wah, ketahuan usia saya ya. Itu. Yang kelima, para murid mengalami persis apa yang Yesus katakan. Hal ini menggambarkan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi kehendak dan rencananya serta kepada mereka yang melakukannya. Artinya begini, Tuhan itu bukan Tuhan yang sembarangan. Bukan Tuhan yang dadak-dadakan kayak tahu goreng, tahu bulat. Digoreng dadakan, ya kan? Tuhan itu selalu punya planning dan planningnya matang. Enggak impuls. Enggak kayak kalau ibu-ibu datang ke supermarket, apalagi ke mall gitu kan. Yang bisa catatannya ada 10, tapi pulang bawa 20.
item. Kenapa? Karena lewat is. Nah, karena lewat is. Dan itu saya alami. Mumpung gak ada ibu ya, karena anak saya lagi demam nih. Saya selalu bilang, makanya bikin catatan gitu kan. Begitu dicatat, loh kok catatannya ada 15 tapi barangnya 25 nih gitu kan. Ya ini mumpung lagi begini, mumpung lagi begitu, mumpung lagi begini. Udah gitu ya saya ulangin lagi. Belanjanya gak hanya satu tempat, bisa 2-3 tempat. Kenapa? Karena di sana sekian harganya, lebih murah dari sini. Tapi untuk barang yang itu, memang itu settingan dari yang mana? Dari prinsipal. Kan saya 15 tahun kerja di prinsipal. Jadi ada masa begini nih, 3 bulan kita kasih diskon ke toko A atau ke supermarket A. Nanti stop 3 bulan lagi ke supermarket B, C, D, E, F, dan seterusnya. Akibatnya apa? Orang akan mengunjungi semua supermarket, terutama ibu-ibu. Di situ. Itu settingan. Nah kita jangan settingan. Tapi ingat bahwa Tuhan itu bertanggung jawab dengan apa yang menjadi kehendak rencananya. Karena kehendak rencana Tuhan harus jadi. Jadi ketika Tuhan sudah punya ketetapan, itu harus jadi. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak dan rencana Tuhan jadi. Siapapun dan apapun itu, baik manusia, baik setan, baik binatang, baik alam, baik kejadian-kejadian, gak ada yang bisa menghalangi kehendak rencana Allah jadi. Lalu begini, makanya ya, jangan kita merasa hebat ketika kita dipercayakan mungkin suatu jabatan, satu tanggung jawab yang besar dalam sebuah pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Lalu kita merasa semua ini karena saya. Atau kita merasa, wah gue dipercaya nih. Jabatan gue lebih tinggi dari lo. Berarti gue lebih hebat. Berarti gue lebih kudus. Berarti gue lebih, dipercaya sama Tuhan. Benar, lebih dipercaya. Tapi bukan karena kita lebih hebat. Yaitu rahasianya Tuhan. Tapi tentunya ada hal-hal yang mendukung hal itu. Dan kedua begini, saya selalu bilang dengan tim begini. Kalau itu adalah pekerjaan Tuhan, harus jadi. Kalau nggak ada yang mau ngerjain, tenang. Kalau nggak ada satu manusia pun yang mau mengerjakan, Tuhan bisa pakai hewan. Ingat kejadian Bileam? Tuhan bisa pakai batu-batu. Ingat ketika kejadian para murid marahin orang-orang ngomong ke Tuhan Yesus, itu murid-murid itu suruh diem tuh. Gak tahu waktu itu murid-murid membicarakan apa, tapi yang pasti membicarakan firman Tuhan, pengajaran. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, kalau mereka diam, batu ini bicara. Kalau yang suka baca Alkitab pasti tahu ceritanya. Kalau gak suka baca Alkitab, itu di buku mana ya? Kung Fu Boy ya? Makanya baca Alkitab tiap hari. Merenungkan. Jadi artinya begini, jika Allah memberikan perintah untuk menjadikan rencananya, maka pasti Allah bertanggung jawab dengan apa? Allah sudah menyediakan segala sesuatunya. Allah pasti akan menyertai kita. Menyertai ini artinya memimpin kita. Kita hanya melakukan sesuai dengan perintah dan kehendak Allah itu. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan menambahkan atau mengurangi. Tapi lakukan persis apa yang Tuhan perintahkan. Maka kalau kita melakukan hal itu, Tuhan yang akan bertanggung jawab. Jangan pakai kekuatan sendiri. Tapi kalau kita menambahkan atau mengurangi, ya kalau salah kita sendiri. Seringkali kita nih overacting gitu loh. Rasanya ingin membantu Tuhan, ingin menolong Tuhan, bahkan ingin mengingatkan Tuhan, seolah-olah Tuhan lupa.
Atau kita menggambarkan Tuhan, berpikir Tuhan dari pola pikir kita. Sehingga menyamakan Tuhan dengan kita. Seolah-olah Allah bukan pribadi yang maha tahu, maha kuasa, maha benar. Ingat, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan sempurna. Tidak ada yang kurang. Semuanya sudah Tuhan atur sedemikian rupa. Makanya matahari tidak pernah telat untuk terbit kecuali kalau mendung. Itu pun bukan karena telat, tapi karena ketutupan awan. Dan matahari nggak pernah telat untuk tenggelam. Dan matahari nggak pernah satu hari pun absen. Libur, cuti, nggak pernah. Dan semuanya sudah Tuhan kerjakan dengan sempurna. Dan sampai hari ini Tuhan masih bekerja. Dan Tuhan tidak pernah terlelap. Kita aja yang sering terlelap. Pak, kan memang kita butuh tidur, benar butuh tidur. Tidur berapa jam? 6 sampai 8 jam, cukup. Tapi kalau dokter bilang ya, kalau tidur kita tuh 4 jam asal deep sleep. Artinya dalam tidur itu kita benar-benar wah tidur nyenyak banget. Kayak kebo gitu kan orang bilang, gak bangun-bangun. Nah tidur nyenyak itu hampir selalu disertai dengan mimpi. Kalau kita mimpi, kita tidur nyenyak tuh artinya. Makanya kalau banyak mimpi, kebanyakan tidur nyenyak. Dan akhirnya kebanyakan keinginan. Kalau orang rajin, itu gak kebanyakan keinginan. Kenapa? Karena gak kebanyakan mimpi. Coba deh, lihat. Biasanya orang yang malas, justru yang banyak keinginan. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Semua dapat dilakukan. Dapat dilakukan dengan kantong ajaib. Artinya apa? Ketika Tuhan sudah tidak bisa lagi memenuhi keinginan dia cari Doraemon untuk minta kantong ajaib. Dan seringkali kita lakukan. Ngancem-ngancem Tuhan lagi. Kalau Tuhan gak kasih, ya saya begini, saya begitu. Nah, firman Tuhan sudah selesai. Cepet ya kali ini ya. Karena memang berbicara mengenai keluarga, berbicara mengenai misi, itu sesuatu yang tidak terlalu teologis, artinya gak selalu yang menjelimet di Alkitab gitu loh. Bicara keluarga, bicara misi, itu bicara action. Gitu. Tapi ketika berbicara tentang Tuhan, itu baru Alkitabiah. Bukan dari pengalaman saja. Wah, tim musik udah pada naik nih. Mau cepet-cepet nih. Tunggu, ini tadi baru sesi pertama, ini sesi kedua nih. Nah, saya akhiri dengan kesaksian ya. Ya kesaksian gak lama-lama lah ya. Jadi begini, ya saya cerita tentang bagaimana ketika ya saya mendapatkan visi dari Tuhan untuk merintis jemaat di Depok. Memang awalnya itu ketika saya kuliah teologi ya di Petamburan, lalu saya punya komunitas beberapa teman-teman sekelas. Satu di antaranya ini Daniel Darmawan nih. Yang dia waktu itu kesepian dia, sendiri. Lalu saya samperin, saya ajak ngobrol. Kamu daripada bengong ikut aku gitu. Karena kalau kesaksian Daniel selalu ceritanya begitu. Ini Pak Agem nih yang atau Pak Manu yang pertama kali datengin saya, ngajak ngobrol gitu kan. Karena saya lihat kasihan sendirian gitu kan. Di pojok gak ada temen gitu kan. Tapi dulu masih kurus gitu kan. Nah, terus kemudian ya tergabunglah beberapa dari kami. Lalu ketika bicara, ada yang bilang, Pak kita bangun buka gereja ya Pak gitu kan. Tunggu dulu, saya belum dapat visi itu. Memang dahulu saya pernah ketika baru bertobat, Tuhan bicara pada saya. Dan itu ada konfirmasi dari hamba Tuhan. Bahwa suatu hari nanti
saya akan menggembalakan jemaat. Saya akan full time. Makanya waktu itu saya fokus pelayanan. Tapi ternyata Tuhan kemudian mengizinkan saya untuk saya bekerja. 15 tahun saya bekerja. Sekalipun saya tetap pelayanan. Makanya waktu saya baru pacaran dengan yang sekarang menjadi istri saya, ibu, itu saya udah bilang, saya punya visi bahwa suatu hari nanti saya akan menjadi menggembalakan jemaat. Entah di mana. Karena saya bilang begitu kenapa? Supaya dia siap. Jadi istri gembala. Kalau nggak siap, ya sudah. Saya nggak memaksa kok. Gitu. Tapi ternyata ibu juga bilang, saya juga demikian, saya dapat visi juga. Bukan untuk menjadi istri gembala. Tapi melayani Tuhan sepenuh waktu. Nah, singkat cerita, akhirnya saya ajak dulu teman-teman, gabung aja dulu ke Sungai Yordan yuk. Saya di gereja Sungai Yordan. Tadinya teman-teman ini udah punya gereja, sudah bergereja, tapi mereka ya bermasalah atau gerejanya bermasalah lah gitu kan. Saya udah bilang jangan keluar gitu kan. Ya pokoknya tetap di sana. Akhirnya kita uji selama berapa tahun tuh kami kuliah tuh. Lalu mereka mulai ibadah di Sungai Yordan. Lalu sampai Pak Sugeng datang ke saya, bukan saya dipanggil Pak Sugeng, ini dari Jemaat Depok sudah banyak yang hadir. Dari 12 orang sekarang sudah jadi 25 orang, 30 orang. Kenapa nggak buka di sana aja? Saya bilang, Pak, saya belum selesai kuliah. Nanti kalau selesai kuliah baru kita mulai. Dan akhirnya udah selesai kuliah, itu kita buka di sana perintisan. Nah waktu pencarian gedung, ya kan kita belum sanggup untuk beli gedung sampai hari ini sih gitu kan. Kecuali ada yang mau ngasih gedung nih. Nah kita cari sewa, kita cari tempat-tempat gitu kan. Wah pokoknya tempat yang ideal menurut kita. Sampai akhirnya Pak Johanis ingat, oh Pak ada satu tempat Pak, tapi kayaknya sudah tutup gitu loh. Tempat ini dulu sering dipakai untuk pertemuan. Gede Pak, nggak tahu biayanya berapa segala macam. Akhirnya kami datang. Dan memang tempat itu sudah tidak aktif lagi gitu loh. Sudah jarang dipakai. Nah, singkat cerita, ketika lagi ngobrol, kita dapat angka lumayan besar. Sekali pakai itu 3 juta. Sekali pakai. Kalau saya bilang ini buat ibadah segala macam gitu. Sampai begini, saya ngobrol dengan anak dari pemilik nih, perempuan, seorang ibu dengan suaminya. Selama ngobrol, ibu ini ngeliatin saya terus. Memperhatikan saya gitu kan. Bukan saya GR ya. Tapi saya mikir, ini ibu ngapain ngeliatin saya terus ya gitu kan. Ngeliatin gitu kan, perhatiin. Sampai ibu ini ngomong gini, Pak, kayaknya saya kenal bapak deh gitu kan. Hah, kenal di mana bu? Mungkin wajah saya pasaran gitu. Enggak, saya kenal gitu kan. Terus saya tanya, ibu sekolah SD di mana? Di Depok. SMP di mana? Di Depok. SMA di mana? Saya di SMA 8. SMA 8 Jakarta. Iya, Semandel. Iya. Lah saya juga SMA 8. Ibu angkatan berapa? Saya 92, saya 93. Akhirnya dia bilang, berarti bapak adik kelas saya? Iya. Bapak siapa namanya? Saya Emmanuel Gatot. Kayaknya bukan nih namanya siapa? Nama saya Hadi. Karena kan Emmanuel Marhadi Gatot Ibowo. Nah saya suka ganti-ganti nama tuh. TK, SD, SMP namanya Gatot, SMA namanya Hadi, di pelayanan namanya Manu, di lain tempat namanya Noel. Jadi nama saya banyak. Jadi kalau ada orang datang ke saya, Noel, ini pasti teman waktu kerja di sana. Gatot, ini pasti teman SD SMP, ya kan. Hadi, pasti SMA. Kalau Manu, pasti pelayanan. Gitu. Nah, akhirnya dia kenal. Dulu kan, nih, kamu kan bandel banget gitu. Karena saya sempat berantem dengan kakak kelas saya, teman-temannya dia. Saya sebut, iya dulu saya suka berantem sama Abror, ya kan. Sama si Anu, masih inget iya gitu kan. Iya nih, ini cerita sama suami ini bandel banget dulu nih. Wah begini. Wah terkenal di sekolah nih. Pokoknya ya tukang berantem lah bla bla gitu kan. Heran sekarang jadi pendeta kan gitu. Padahal orang ini muslim loh. Muslim. Akhirnya gini ya sudah Pak pakai aja tempat kami. Pakai 1 juta sekali pakai. Bayangin. Ternyata ngobrol-ngobrol suaminya SMA 16. Ibu juga SMA 16. Kakak kelasnya juga. Coba.
Kalau bukan karena Tuhan. Dan sampai hari ini kami sudah hampir 7 tahun pakai tempat itu. Ibunya bilang gini, Pak, setelah sebelum COVID udah ngomong, Pak, saya udah gak bisa bantu lagi untuk bersih-bersih karena orang-orangnya sudah keluar semua. Saya udah gak sanggup gaji mereka. Oh gak apa Bu, kami yang nanti yang beresin, kami nanti yang akan rapi-rapi segala macam. Udah ibu gak usah, pokoknya kami pakai tempat aja. Dan terbalik jadinya. Kalau ibu itu mau pakai tempat yang kami pakai, izin sama saya. Jadi kita di sana, wah udah kayak milik sendiri dah. Kalau yang pernah ke Depok kan tahu kan, tempatnya enak, tempatnya asik. Nah itu salah satu. Kenapa? Karena saya melakukan kehendak Tuhan. Perintisan di Depok saya percaya bukan karena kemauan saya. Dan sekarang jadi. Dan puji Tuhan nanti bulan Agustus, Pak Johannes akan ditabiskan menjadi gembala. 7 tahun butuh waktu. Saya baru 3 tahun di tempat ini. Mungkin 7 tahun saya tabiskan siapa jadi gembala di sini. Saya diutus Tuhan lagi entah kemana gitu kan. Ya. Dan hal yang kedua, jadi itu tadi berbicara mengenai Tuhan bertanggung jawab, menyertai, memberkati pekerjaan Tuhan. Nah sekarang buat saya pribadi apa berkat Tuhan? Waduh banyak banget deh. Banyak banget. Ketika saya memutuskan untuk saya full time pada waktu itu, ya saya bertobat, orang tua saya gak setuju. Karena saya dari Katolik, saya bertobat di Pentakosta. Bapak ibu saya, terutama ibu saya bilang, aduh kamu udah pindah agama gitu kan. Akhirnya saya keluar dari rumah. Saya hidup tinggal bersama dengan kakak-kakak rohani saya juga akhirnya diambil atau diangkat atau diminta untuk tinggal di rumah Bapak Ibu Gembala saya. Kerjaan saya apa? Saya nyupir, saya masak, saya nyiram tanaman, ngurusin tanaman, saya ngurusin binatang-binatang peliharaannya dari anjing, ikan, burung. Saya nganter anak-anaknya sekolah dan segala macam. 3 tahun saya lakukan. Dan di situ saya ketemu jodoh. Justru di saat saya lagi bukan jadi siapa-siapa, emang sekarang saya siapa-siapa gitu kan. Nah jadi saya tahu ibu cintanya murni ke saya. Bukan karena harta, bukan karena tampang gitu kan. Tapi karena panggilan. Singkat cerita akhirnya saya diberi kesempatan bekerja. Saya bekerja sebagai salesman awal-awalnya. Tapi satu hari saya bisa diterima di sebuah perusahaan besar. Lalu dari perusahaan besar ini saya pindah ke perusahaan lagi, yang lebih kecil tapi perusahaan besar juga. Ini perusahaan Amerika, ini perusahaan Filipina. Dan ada satu peristiwa, kejadian yang saya tahu itu adalah karena Tuhan. Yaitu apa? Ketika saya mau diangkat jadi manajer, ya, saya SMA. Karena waktu saya keluar dari rumah, orang tua saya bilang, kalau kamu pergi dari rumah, ya sudah. Bapak Ibu gak akan biayain kamu kuliah dan lain-lain. Ya saya lakukan semua itu. Tapi saya sudah berdamai dengan Bapak Ibu saya udah dari lama banget gitu kan. Waktu saya pacaran saya bawa tuh ibu ke rumah gitu kan. Nah pulang-pulang bawa pasangan kan. Gitu. Pasangannya cantik lagi gitu kan. Nah, terus singkat cerita begini, ketika saya diminta, karena bos saya, atasan saya mengajukan saya untuk jadi manajer. Diminta, loh ini kok ijazah S1-nya gak ada. Loh memang saya ngelamar dengan ijazah SMA. Hah? Bisa diterima? Bisa. Kok bisa? Ya mungkin saya dari perusahaan Hans ABC lebih besar dari perusahaan ini. Jack Angel gitu kan. Perusahaan Amerika, perusahaan Filipina. Tapi ketika saya mau diangkat jadi manajer, diminta ijazah S1. Waktu itu saya gak punya. Saya pernah kuliah ya, ekonomi, manajemen, 6 semester, tapi gak saya lanjutkan. Sayang ya, coba kalau saya lanjutkan. Saya SE juga gelarnya nih. Nah, terus bos saya tahu saya PDP. Bos saya bilang gini, kan kamu kan pendeta gitu kan. Wah, saya baru pendeta pembantu gitu kan. Terus kamu pasti kan ada sekolahnya, ada ijazahnya. Enggak, adanya cuma sertifikat PDP. Ya udah, masukin aja gitu kan. Hah? Ya udah, saya masukin. Saya taat aja sama atasan saya kan. Saya kasih itu fotokopi sertifikat PDP. Dikirimlah, terus waktu pas HR manajernya terima, HR manajernya anak Tuhan, saya dipanggil, Pak,
ini sih nggak tahu nih, ini berlaku atau enggak. Tapi saya kirim aja deh ke kantor pusat di Filipina. Pak berdoa aja lah. 2 hari kemudian saya ditelepon sama HR manager. Pak Gatot diterima loh. Diangkat jadi manajer kata gitu. Wah. Lalu tersiarlah kabar di situ. Saya hanya dengan berbekal sertifikat PDP yang tidak ada nilainya. Tidak apanya, saya bisa diangkat. Itu mengalahkan ijazah S1. Saya bercanda dengan bos saya. Iya, waktu pas yang ngelihat yang screening ngelihat, PDP, pendeta gitu kan, udah gemeter dia gitu kan. Kalau gue tolak, gue bisa dikutuk Tuhan nih. Nah itu satu dari berkat yang saya terima dari Tuhan karena saya setia melayani Tuhan. Saya tidak mikirin masa depan. Karena saya percaya masa depan saya ada di tangan Tuhan. Asalkan saya taat dan setia pada Tuhan, Tuhan yang jamin masa depan saya. Dan hari ini ketika saya meninggalkan pekerjaan saya dengan gaji yang 2 digit dan menjadi full timer yang gajinya 2 digit di bawah 0 ya. Tuhan cukupkan kok. Tuhan cukupkan. Kenapa? Karena saya rajin menabung dan saya rajin berasuransi. Makanya rajinlah menabung dan rajinlah berasuransi. Ya Bu Gim. Dan saya akhirnya bisa hidup dengan tabungan. Suatu hari, berapa tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu tuh, 2019, tabungan saya tinggal sedikit. Hanya cukup 1 bulan. Aduh gimana ya. Dan waktu itu saya mesti bayar 2,5 juta untuk uang daftar ulang anak sekolah masalah itu. Ya, saya nggak perlu berdoa sama Tuhan, gimana nih Tuhan. Saya yakin percaya. Tiba-tiba saya ditelepon sama teman saya, teman lama yang sudah lama 5 tahun nggak ketemu. Bro, nyokap gue ulang tahun ke-80. Lo datang doain ya. Ya udah, pesan waktu mau doa. Bro, 5 menit ya. Itu bagus. 5 menit ya, jangan lama-lama. Soalnya ini mertua gue, nyokap gue Katolik, mertua gue Katolik dan teman-temannya Katolik juga dan sebagian ada yang masih Buddha. Gue gak usah khotbah nih, gak usah, doa doang. 5 menit ya, ya udah saya doakan. Ya udah nggak sampai 5 menit bahkan. Selesai saya dikasih PK. Begitu sampai mobil saya kasih ibu nih. Coba kamu hitung deh, pas dihitung angkanya 2,5 juta. Mau nangis nggak? Tuhan kasih loh. Saya telepon ke teman saya, bro, thank you banget nih bro. Saya ceritain begini. Tahu gitu gue khotbah 1,5 jam. 5 menit gue dibayar 2,5 juta, gue khotbah 1,5 jam, kaliin aja berapa tuh. Besok-besok saya dipanggil sama teman saya. Oh, hidup lo susah jadi gembala, jadi hamba Tuhan, jadi full timer gini-gini. Ya saya cerita apa adanya dong, kan? Ya udah dah. Ini tiap bulan nanti gue kasih lah gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau kita melakukan rencana Tuhan, Tuhan sudah sediain berkatnya. Sebelum kita bertindak, Tuhan sudah sediain berkatnya. Selama kita bertindak, Tuhan sudah memberkati. Dan setelah kita bertindak, Tuhan menambahkan berkatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan kami, meneguhkan kami. Bahwa ketika kami melakukan kehendak dan rencana Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab atas pekerjaan Tuhan, atas pelayanan yang kami lakukan. Dan juga Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami yang melakukan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan selalu menepati janjinya. Dan Tuhan selalu menggenapi kehendak rencananya. Ada atau tidak ada manusia. Ada atau tidak ada kita. Kehendak rencana Tuhan pasti jadi. Dan kalau kita dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan, itu adalah suatu kehormatan bagi kita. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih menjadi hamba-hamba-Mu yang melakukan kehendak rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu ini Tuhan. 3 hal yang kami minta Tuhan. Pengurapan yang daripada Engkau. Jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Dan juga berkat-berkat. Baik berkat rohani dan juga berkat jasmaninya Tuhan.
Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat yang setia dalam pekerjaan, dalam pelayanan, melakukan segala kehendak Tuhan. Dimanapun mereka ditempatkan, Engkau yang menyertai mereka dan menyediakan berkat-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus dari Tuhan. Kita berdoa untuk roti dan anggur yang ada di depan kita. Bapa, kami berdoa untuk roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Supaya ketika kami makan dan minumnya, kami semakin dipersatukan, kami semakin dibenarkan, kami semakin diperdamaikan, kami semakin diteguhkan, dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan. Sama-sama mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu, saudari, roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus. Mari dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang adalah lambang dari darah Kristus melalui kepala kita. Demikian firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah Bapak Ibu, saudari, anggur yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus? Dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur untuk Kami bersyukur. kasih Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, pengorbananmu, salib-Mu yang memenangkan kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, kami sungguh bersyukur, kami milik-Mu Tuhan.
penyembahan kami dari hati yang paling dalam kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau layak menerima pujian sembah kami ya Tuhan. Dan hari ini kami mengambil komitmen untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi melayani Engkau ya Tuhan. Melakukan segala kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menyatu dalam tubuh darah Tuhan Yesus pada perjamuan kudus di siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan membawa kabar syukur sebagai persembahan kita di siang hari ini. Dan perlu kami ingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa di minggu pertama akan ada persembahan diakonia. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara jangan lupa untuk ada persembahan diakonia dan juga ada ucapan syukur dan juga perpuluhan. Untuk sama-sama kita bawa ke dalam rumah Tuhan lewat persembahan ucapan syukur kita. Dan tetap menjaga kebersihan Bapak Ibu Saudara dari bekas perjamuan kudus. Boleh dibuang pada tempatnya atau diberikan kepada petugas yang melayani di siang hari ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Syukur kami berikan untuk kebaikan Tuhan. Dan di siang hari ini, di minggu yang pertama kami akan membawa ucapan syukur kami, Tuhan yang telah memberkati kami. Dan kami bawa persembahan ini Tuhan, sebagai ungkapan terima kasih di hadapan Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dari setiap berkat yang kami berikan bisa menopang pelayanan bagi gereja kami Tuhan. Pakai gereja kami terus untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu demi nama Yesus. Semua yang siap memberikan persembahan sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan bergelombang, ratakan bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mendengarkan pengumuman via multimedia. Shalom Jemaat terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Esther, berikut informasi sepekan gereja kita.
Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Raymond. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk membawa jiwa sebanyak-banyaknya untuk beribadah di minggu mendatang. Persekutuan Kompi dan Komunita akan diadakan pada 9 Maret 2024 pukul 10 pagi, bertempat di GBI Sungai Yordan Roksimas. Di lantai 5 untuk Kompi dan di lantai 2 untuk Komunita dengan format grup support. Saya mengajak pria dan wanita GBI Sungai Yordan, baik yang sudah menikah ataupun masih single, untuk hadir bersama. Bulan ini PPW akan diadakan secara on-site pada 11 Maret 2024 yang bertepatan dengan hari libur Nyepi pukul 10 pagi dengan tema Wake Up Call. Mari jemaat Tuhan hadir bersama untuk memuji Tuhan dan berdoa. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk hadir di dalam pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada 20 Maret 2024 dengan tema eksposisi Yohanes pasal 11. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Asigor Sitanggang. Untuk informasi mengenai pendalaman Alkitab dapat menghubungi Saudari Tong Trivena. Demikian informasi sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adakah Bapak Ibu sudah baru pertama kali beribadah di tempat ini? Mungkin bisa lihat di kanan kirinya, adakah jemaat baru yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Ada? Puji nama Tuhan, jemaat setia semua? Oke. Ada? Ya, kalau mungkin di kanan kiri mungkin baru ngelihat, baru kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama di GBI Sungai Yordan. Dan kita akan menutup ibadah kita sama-sama. Boleh kita bangkit berdiri? Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pun. Kami undang Bapak Gembala untuk memimpin doa berkat di siang hari ini. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita semua mengarahkan tangan kita kepada anak-anak teens dan juga sekolah minggu. Mari kita bersatu berdoa bagi mereka. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami mengarahkan tangan kami kepada teruna-teruna muda di gereja ini, anak-anak teens dan juga sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka di dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan yang berikan sempurna dan juga dalam perjalanan mereka hari ke hari, bulan ke bulan dan tahun ke tahun. Biarlah sejak kecil mereka sudah mendapatkan, menemukan panggilan mereka, visi mereka dari Tuhan. Sehingga mereka terus hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Sampai mereka besar, semua rencana Tuhan digenapi atas hidup mereka. Kami juga berdoa bagi orang tua mereka ya Tuhan. Engkau yang memberikan kemampuan, kecakapan untuk mendidik dan mengajar kepada anak ini Tuhan. Terutama di dalam takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan yang memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan melalui orang tua mereka untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka. Baik sekolah mereka, makan, minum dan semua kebutuhan Tuhan cukupi.
Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudari, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.